Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal mustami'un al-kiram, pada kesempatan kali ini saya akan tentang Islam, ketaatan, dan kematian yang ditulis oleh Inggit Prabowo. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, faya ibadallah, usi binafsi wa iyyakum bittaqwallahi haqqa tuqah la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bersama-sama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah sebagai pujian atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, dan tak ada perbuatan yang layak kita lakukan kecuali itu adalah bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, syukur yang sempurna adalah lisan yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jasad yang digunakan untuk beribadah kepada Allah Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa berittiba' kepada sunnah-sunnahnya. Jamaah rahimakumullah, Khalifah Ali radhiyallahu anhu dalam sebuah asar yang ditulis oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam karyanya Nasaihul Ibad, beliau berkata, "Inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'mah wa inna minasyughli yakfikat ta'ah syughlan wa inna minal ibarati yakfikal mautu ibarah." Artinya, dari sekian banyak nikmat dunia, cukuplah Islam sebagai nikmat bagimu. Dan dari sekian banyak kesibukan, cukuplah ketaatan sebagai kesibukan bagimu. Dan dari sekian banyak pelajaran, cukuplah kematian sebagai pelajaran bagimu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari asar di atas dapat disimpulkan bahwa pertama, Islam sebagai nikmat terbesar, kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling besar yang diberikan kepada manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada, serta membebaskan manusia dari kekafiran kepada cahaya Islam. Tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasulnya adalah untuk membebaskan manusia dari kekafiran serta menjadikan manusia yang berkeadaban. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwadis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Al-Baqarah 208.
Allah juga berfirman dalam surah Ali Imran ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, ketaatan sebagai kesibukan yang terbaik. Kehidupan yang kita jalani di dunia ini penuh dengan hal-hal yang menipu, yang terlihat indah dan mengasyikkan, tetapi tidak kita sadari bahwa hal itu adalah jalan yang menyesatkan. Terkadang kita disibukkan dengan urusan yang sama sekali tidak memberikan faedah bagi kehidupan kita di kemudian hari. Ketaatan memang berat jalannya, karena buah dari ketaatan adalah surga. Sedangkan surga tidak dapat diraih dengan bersantai dan bermalas-malas, tetapi surga diperoleh dengan bersusah payah, penuh dengan godaan dan jalan yang tidak mengenakan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Hujibatin naru bisyahawati wa hujibatil jannatu bil makarihi." Artinya, neraka dikelilingi dengan syahwat, hal-hal yang menyenangkan nafsu, sedang surga dikelilingi hal-hal yang tidak disenangi oleh nafsu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman pula, Bismillahirrahmanirrahim. Innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Al-ayah. Artinya, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Quran Surat Yusuf ayat 53. Imam At-Tabari juga berkata tentang ayat ini, jiwa tersebut adalah jiwa para hamba yang senantiasa memerintahkan pada perbuatan yang disenangi nafsu, sementara hawa nafsu itu jauh dari keridhaan Allah Ta'ala. Dengan demikian, ketaatan yang kita lakukan sungguh berat jalannya. Hanya dengan keikhlasan, kesabaran, dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala lah kita dapat menjaga diri kita dari kejahatan nafsu menuju jalan yang diridhoi Ilahi. Yang ketiga, kematian sebagai pelajaran. Kematian bukanlah akhir dari segala-galanya, melainkan kematian adalah awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Kematian adalah pelajaran paling berharga dalam kehidupan manusia, sebab dengan mengingat mati dapat melembutkan hati dan menyadarkan diri betapa lemahnya manusia di hadapan Allah Ilahi Rabbi. Dengan mentafakuri kematian, membuat manusia akan memperbaiki amal dan mempersiapkan bekal untuk kehidupan yang kekal sesudah mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang artinya, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 8. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.